sampai berapa Mas penggajian yang pernah dilakukan oleh BUMDes terkini yang terakhir misalnya? Yang terakhir itu kita paling rendah 800.000. 800.000 Ya, untuk karyawan ya. karyawan. Paling tinggi 2,2. Wingi Angker. angker. Ya. Jadi di sini tempat yang dikenal wingit, orang banyak yang kesambet di sini. Saya menikmati malam, taburan bintang, sunset, sunrise. Ya? Sunset oke, sunrise oke. Pengurus BUMDes itu adalah keluarga kepala desa. Mas Agung ada hubungannya dengan Pak Kades? Musuh. Musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, sinten aduh. Kok lali jenenge aku ya? Sinten jenenge? Agung. Mas Agung. Mas Agung nama panjangnya? Agung Puji Santoso. Celukane Mas Agung nggih panggilannya. Siap. Ini tim persepsi menemui Mas Agung. Mas Agung Puji Santoso. Mas Agung Puji Santoso. Mas Agung Puji Santoso kami temui dalam kapasitasnya sebagai direktur. Direktur apa Mas? Badan Usaha Milik Desa Atau BUMDes nggih? BUMDes Digdaya. Digdaya itu Sekti. Wis pokoke top markotop. Harapannya begitu. BUMDes Digdaya Desa Duku Dempok, iya, Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jember. Betul. Mas Agung, ngobrol-ngobrol kita saat ini berada di apa ini namanya Mas Agung? Ini di wisata Gumuk Watu. Gumuk Watu. Ya. Wisata Gumuk Watu. Disebut Gumuk Watu itu karena apa Mas Agung? Karena gumuknya berbatu-batu. Gumuknya berbatu-batu. Saya lihat tuh nggak ada Mas Agung. Ini. Nah, itu jenengan lihat kalau naik dikit itu aja. batu-batu Dari semua sini itu. aja sudah. Oh iya. Itu Punya bawahnya berbatu-batu. Iya. Lah, disebut Gumuk Watu itu memang dari awal. Itu local wisdom Local wisdom. Wes. Keren nih local wisdom bersama dengan Direktur BUMDes Digdaya. Jadi ini salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Dukuh Dempok berupa Gumuk Watu. Gumuk Watu ini milik siapa ini Mas Agung? Ini masuk wilayah Desa Dukuh Dempok. Masuk wilayah Desa Dukuh Dempok. Lalu di Gumuk Watu ini ada usaha apa saja di sini? Untuk yang sekarang itu kita mengelola sawah, kebun, kemudian ada kolam, ada Flying Fox. Ya, itu untuk fasilitas wisatanya. Untuk kegiatan wisatanya itu ada outbound, terus wisata edukasi. Wisata edukasinya berupa apa? Edukasinya berupa pengenalan ekosistem, pengenalan tumbuhan, kemudian pengenalan hutan, kebun, sawah, nah seperti itu. Kalau pengenalan hutan dibawa kemana? Dibawa ke hutan sebelahnya itu. Oh jadi kita nyebrang ke desa. Area ini Gumuk Watu itu ada berbatasan langsung dengan hutan. Milik perhutani. Iya betul. Hutan produksi. Hutan produksi itu kan sejenis. Iya. Iya kan. Iya. Nah kalau misalkan ada yang berkunjung ke sini, terus kemudian kepingin mendapatkan edukasi tentang tentang ekosistem hutan lindung, kira-kira yang bisa disampaikan berkaitan dengan pohon apa saja, Mas? Kalau hutan lindung di sini agak jauh, Mas. Oh, hutan produksi. Hutan produksi ya di sini ada jati, kemudian mahoni sama sengon. Jati, mahoni, sengon. Ya. Mas tadi kalau nggak salah BUMDes ini usahanya ada kolam renang. Ya. Terus kemudian apa lagi, Mas? Ada edukasi. Ada flying fox. Ada kebun buah. Kebun buah. Ya. Ada sawah. Ada sawah. Okay. Sawah.
usahanya sawah. Ya, Ditanami apa itu, Mas? tanami sekarang padi. Oh, padi. Ada di sana itu ya? Ya, Berarti itu bagian dari unit usahanya BUMDes. ya, bagian dari unit usaha Gemuk Watu. Jadi BUMDes Digdaya ini punya 3 unit usaha. Satu, wisata edukasi Gemuk Watu. Yang kedua, pasar desa. Yang ketiga, tempat pengelolaan sampah. Wah. Lalu padi-padi yang ditanam ini nanti kalau sudah panen perlakuannya bagaimana? Untuk sementara kita masih jual ke Tengkulak. Ke Tengkulak. Ya, jadi kita belum sebenarnya konsepnya untuk pengelolaan lahan di sini itu nanti akan kita tampilkan di Resto. Kita masih dalam proses Resto? Pembangunan. Ya. Resto itu milik BUMDes. BUMDes punya resto. Rencananya begitu. Oh, rencana masih dalam proses pembangunan. Kalau yang di sebelah sana tadi saya melihat ada beberapa UKM yang berjualan. Nggih. Itu juga bagian dari pengorganisasiannya BUMDes atau bagaimana? Iya, betul. Jadi UMKM yang sudah ada di situ ada 7 UMKM. Itu memang kita koordinasi untuk jualan di sini. Untuk jualan di sini ada cilok, ada yang jualan rujak, ada yang cilok, jualan rujak, sosis bakar, ada yang jualan mie, dan lain sebagainya. Minuman. Itu kalau yang warung yang minuman dan lain sebagainya itu dikelola langsung oleh BUMDes. Oh, bukan UKM ya? Bukan. Oh, terus Ya, UKM-nya BUMDes. UKM-nya BUMDes. Nah, kalau yang UKM lainnya itu yang membuka usaha di sini itu perlu daftar dulu, lalu ada iurannya berapa. Kalau misalkan mereka penghasilannya misalkan ada keuntungan terus bagaimana, apakah harus setor ke BUMDes atau bagaimana? Bisa ceritakan, Mas? Daftar dulu. Wajib daftar. Wajib daftar, dan kita juga tidak semua yang daftar kita terima. Berarti ada yang tolak. Banyak. Wih, keren. Ini kira-kira screening ini kan ya. Nah, kalau ada UKM yang ditolak kira-kira faktor apa, Mas? Permasalahannya itu yang pertama tempatnya nggak ada. Tempatnya tidak ada. Sudah full gitu ya. Sudah full, otomatis ditolak. Nggih. Yang kedua, yang daftar itu banyak dari luar desa Duku Tempo. Daftar banyak yang dari luar desa. Kenapa mereka ditolak dari luar desa? Kita masih mengutamakan di warga kita sendiri. Mantap. Tapi warga yang lain bisa juga katakanlah terlibat di sini dalam kegiatan, mungkin misalnya punya produk untuk dititipkan di warung, gitu. Untuk dijualkan di warung. Itu bisa. Bisa ya. Banyak dari Mangli ada sampai ke sini itu jualan keripik. Produknya masuk ke sini. Masuk ke sini. Jualan keripik. Kemudian dari desa-desa lain itu ada yang juga jualan peyek, jualan ada kacang kupas itu. Jadi kalau yang dijual dari desa lain bisa. Tapi kalau pelaku UMKM-nya itu wajib warga desa Duku Tempo. Wajib warga desa. Termasuk yang jualan-jualan tadi, Mas. Mas, saya nggak percaya, Mas. Kalau itu jualan minuman, sekali-kali dipanggilkan lah, Mas masak. Masa kita jagongan, Mas. Kering-kering gini lah. Ini kan panas-panas. Kalau kering-kering gini kan ya nggak enak. Kami siapkan. Sudah. Wah, mantap. Sebelum sampai datang tadi sudah kami adukkan. Asik. Mantap. Nggih. Niki enten bentera. Saya itu kopi, Mas. Bukan gitu. Ini, Mas. Ini itu saya. Itu saya, Pak Ito. Oh, Pak Agung. Pak Agung. Monggo. Pahit ya? Nggih, pahit. Sip, mantap. Yang pahit nikmat. Monggo katuran. Nggih. Suwun, Mas. Nggih. Mas Agung, ini bagian dari yang dijual tadi itu ya? Nggih. Yang di UMKM milik BUMDes ya? Ya, ini yang dikelola BUMDes. Karena kita memang fokusnya ke minuman, karena orang makan pasti minum. Orang makan pasti minum. Orang minum belum tentu makan. Asik. Jadi kita Makan pasti minum, yang minum belum tentu makan. Wah, itu namanya nyirik, Mas ya. Nyirik. Tetap menang lah ya. Iya. Mas, namanya badan usaha milik desa.
ini ada memang sudah lama. Nggih, betul. Tetapi saya kok belum banyak yang belum banyak yang tahu. Ada usaha yang usianya itu panjang gitu. Nggih. Ini tahun berapa, Mas? Kalau Digdaya? SK kita pertama itu tahun 2016. Wah, 2016 ya? 2016. Berarti 2 tahun setelah Undang-Undang Desa lahir. Oh, langsung. Sekarang berarti usianya sudah Berapa? 8 tahun ya? 8 tahun. Wah, 8 tahun. 8 tahun. Nggih. 8 tahun itu usia yang nggak pendek kan? Nggih, betul. Lalu bagaimana cara Mas Agung mempertahankan liku-liku iya. perjalanannya bagaimana? Mempertahankan keberadaan BUMDes ini sampai 8 tahun itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Jadi 2016 sampai 2017 itu kami belum punya usaha sama sekali. Nama ada, nama tapi ada, belum ada tapi usaha. belum ada usaha. Jadi, Sudah ada SK juga. Nah, beberapa kali kita diskusi, mentok di masalah-masalah yang katakanlah penguasaan teknis usaha dan lain sebagainya. Kita nggak punya pengalaman memang. Jadi teman-teman yang ada di BUMDes ini memang bukan orang yang berpengalaman. Ya mungkin pengalaman saya itu fokus pada wisata. Memang mulai tahun 99 saya memang seneng belajar wisata ke tempat-tempat yang sudah bagus gitu. Passionnya ya. Saya pelajari, bahkan ada pernah juga saya fokus di Saya minum ini, Mas. Iya, lali sampean. Itu asik ngobrol, Mas. Lanjut, Mas. Iya. Itu memang di wisata pendidikan gitu. Dulu awalnya saya memang belajar wisata pendidikan. Kemudian ke wisata-wisata sekitar sini, Pak Puma, Payangan, kemudian yang Gulung Tikar itu Maelang dan lain sebagainya. Itu saya pernah juga terlibat untuk katakanlah belajar bareng di situ. Nah, terus kemudian kenapa saat itu kok tidak belajar barengnya tidak di tempat wisata yang sudah ngepop misalkan seperti di Bali atau di Jogja? Betul. Kok justru lokalan? Iya. Alhamdulillah dari situ kemudian Pak Kades mempercayakan, Pemdes mempercayakan Gumuk Watu untuk dikelola. Ini minus, Mas. Kalau saya belajarnya di yang sukses, nggak bisa diterapkan di sini. Oh, gitu. Belajar yang sukses malah nggak bisa diterapkan? Nggak bisa. Contoh, pernah Pak Kades itu ngajak ke Ponggok. Ponggok yang BUMDesnya sudah miliaran itu ya. Ponggok ya. Sing wow itu ya. Betul, wah. Pernah di sana, saya tolak ya non sewu. Saya bukan saya menentang Pak Kades. Cuma nggak bisa diterapkan ilmunya ke sini. Kita buang-buang waktu, tenaga dan biaya untuk ke sana. Tapi ternyata di sini nggak ada air gitu kan. Oh iya. Ponggok itu kan kuncinya di air. Betul, kuncinya di air. Betul. Nah, kemudian di sini adanya gumuk yang kecil, kemudian ada sawah. Terus tahun berikutnya, tahun 2018 saya diajak lagi sama Pak Kades. Masuk Mas gak ono studi banding itu. Oke, kita studi banding Pak. Saya tunjukkan Pujon Kulon. Pujon Kidul, Malang. Malang. Pujon Kidul ya, Pujon Kidul. Saya tunjukkan Pujon Kidul. Ini Pak, kalau mau studi banding ke sini aja. Ini kayaknya sesuai dengan cita-cita kita untuk pengembangan wisata di Gumuk Watu. Oke, Pak Kades bersedia, kita ajak BPD, kemudian PKK juga kita ajak, ya perwakilan-perwakilan tentunya, kemudian pengurus BUMDes semuanya berangkat ke sana. Termasuk ke tempat belajar saya yang awal tadi, itu di Mojokerto itu memang ada tempat yang wisatanya full edukasi. Gitu. Full edukasi. Ya. Di mana itu, Mas? Di Trawas. Di PPLH Sulaiman. Betul. Wah, saya tahun 2003 mungkin. Iya. 2003 masuk PPLH Sulaiman waktu itu. Saya mulai 98. Oh, 98 sudah di sana. 2002 di sana. Banyak peneliti-peneliti ya. Iya, betul. Tentang alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Iya, betul. Mas Agung berarti kalau melihat ceritanya Mas Agung ada anggaran dari APBDes untuk studi banding. Iya, betul, ada. Ke mana tadi yang pertama? Ponggok, lalu ke Pujon. Nah, ini kan berarti ada
niatan memang ya dari pemerintah desa. Nggih, memang itu yang kuncinya di situ, Mas. Kunci keberhasilan suatu BUMDes itu ya kekompakan antara Pemdes dengan BUMDesnya. Bagaimana menjaga kekompakan itu? Ini agak susah memang, Mas. karena saya Agak susah tapi kan tidak rahasia. Iya, tidak rahasia. Tidak rahasia. Karena memang Pak Kades mulai awal itu langsung mengasihkan kepercayaan 100% kepada kami. Wis karepmu dikelola kaya apa, yang penting sukses. Kapanpun suksesnya ditunggu sama Pak Kades. Jadi Pak Kades itu walaupun tahun 2002 itu kita sudah kayaknya sudah hampir angkat tangan. Tapi terus kita tidak tidak pernah tunjukkan bahwa kita menyerah. Terus kita upayakan. Kemudian sampai mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa waktu itu tahun 2022. Berapa, Mas? 300 Juta. 300 juta. Kita rupakan kolam ini sama jalan masuk. Jalan masuk paving yang sempit itu tadi. Nah, itu kita rupakan itu, kemudian baru Pak Kades itu dan BPD tentunya itu kepercayaannya mulai muncul lagi. Artinya percaya dirinya. Kalau kepercayaannya tetap kepada kami, cuma percaya dirinya kan harus kita bangun juga. Betul. Percaya diri bersama-sama ini harus kita bangun juga. Dengan adanya kolam ini, kemudian mulai ramai pengunjung, kita juga tunjukkan bahwa kita bisa mengelola, kita bagikan event dan lain sebagainya yang menarik, dan alhamdulillah waktu itu sudah bisa mulai menggaji teman-teman karyawan. Ya. Ada berapa banyak, Mas, karyawannya? Karyawannya ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Semua warga sini? Tidak. Jadi ada warga desa lain. Karena kita butuh. Oh, dia punya keahlian? Bukan. Nggak punya kalian sebenarnya, punya waktu luang untuk... Berarti sederhana kan, Mas, ya? Sederhana banget. Sederhana mengelola BUMDes. Iya, punya banget. Waktu yang luang. Punya waktu luang itu aja. Dan kesungguhan. Iya. Berarti kan hidup karyawan tadi bersama dengan pengurus BUMDes itu ya dari usaha ini ya? Nggih, dari usaha ini. Sampai berapa, Mas, penggajian yang pernah dilakukan oleh BUMDes terkini, yang terakhir misalnya? Yang terakhir itu kita paling rendah 800.000. 800.000. Ya, untuk karyawan ya. Karyawan. Paling tinggi 2,2. 2,2. Itu dari uang itu dari usaha. Dari wisata. Ini kita ngomong Gumuk Watu ya, bukan usaha-usaha yang lain. Betul. Ada 3 unitnya. Nah, untuk Gumuk Watu seperti itu ceritanya. Mas Agung, berarti unit yang totalnya 3 tadi itu ada di sini semuanya atau berpisah-pisah tempatnya? Berpisah-pisah. Jadi ada di pasar di sekitar 2 kilo dari sini. Kemudian TPST itu juga 2 kilo dari sini. Tempat pengelolaan sampah. Nggih. Nah, kalau kita berbicara Gumuk Watu ini, Mas, ini kan objek wisata. Ini kan jauh, jauh dari keramaian, ya kan? Posisinya harus menyeberangi persawahan, harus melewati persawahan. Optimisnya Mas Agung ini sejauh mana ini akan ramai pengunjung? Atau sudah ada bukti bahwasanya pernah ramai di sini? Dulunya ini nggak pernah dikunjungi sama sekali, Mas. Oh. Nggak ada pengunjung yang ke sini. Berarti ini memang hanya orang tempat terasing ya? Tempat terasing dan wingit. Wingit itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Wingit. Angker. Ya. Jadi di sini tempat yang dikenal wingit, orang banyak yang kesambet di sini. Jadi yang ke sini hanya orang-orang ngarit saja. Yang ke sini. Tidak ada wisatawan. Kemah pun nggak berani di sini. Karena angkernya tadi itu ya. Karena angkernya. Wah, cocok untuk konten angker. Oh iya. Jadi lanjut konten kita nanti malam. Ya. Jadi tahun 2016 itu ceritanya 2017 itu ceritanya kami kan belum punya usaha sama sekali. Terus Pak Sekdes waktu itu tanya ke saya perihal wisata di desa lain. Tanya ke saya, "Gung, we ngerti kebun blimbing? Kebun blimbing di Pak Taman Sari?" "Yo ngerti, cek ngerti ini wong sing promosikno aku." Nah, jadi dulu itu ada kebun blimbing di Taman Sari. Betul. Yang hanya kebun saja. Kemudian saya kasihan dengan pengelolanya. Ada sesuatu yang harus diubah ini. Karena tiap hari itu rugi 15 sampai
20 kilo. Tiap hari rugi. 15 sampai 20 kilo. besar, Jatuh-jatuh. Iya, jatuh-jatuh. karena jatuh ya. Karena jatuh, karena terlalu tua dan tidak diambil oleh tengkulak. Jadi masih tergantung sama tengkulak. Kemudian saya ngomong sama yang punya belimbing, gimana kalau kita jadikan wisata. Beliau setuju, kemudian jadilah wisata sampai sekarang ya alhamdulillah bisa bangun rumah sendiri dari kebun belimbing. Nah, Pak Sekdes waktu itu ngomong gitu. Lho, kowe kok gak meremokno desamu? Lho, desaku duwe apa? Kalau segoro ora duwe, pantai ora duwe. Gunung yo ora duwe, alas yo gak ero aku ning ndi alase. Ono ning pojokan. Itu akhirnya ditunjukkan sini. Pojok itu ya ini maksudnya. Oh, ya. Saya hanya ingu-ingu di pinggir kali. Separane saiki. Ingu-ingu ya seawan-awan ngono, Mas. Ingu-ingu di pinggir kali. Oh, yes tak garape. Gitu tok. Enggak masuk ke sini saya. Karena ya saya referensi saya sudah banyak. Ya. Saya enggak masuk ke sini tapi berarti saat hanya memandang saja sudah hati ini sudah menetapkan diri cocok begitu ya. Sengkring gitu. Sengkring ya. Aku ndelok gumeto iki sudah jadi itu. Pertama kali ini dibangun tahun berapa Mas Agung? BUMDes bangun ini. Waktu itu BKK tahun 2019. Bantuan keuangan khusus dari pemerintah, dari Pemprov Jawa Timur, ya, DPMD Jawa Timur. Tahun 2019. Berarti 2019 start ya? Ya, start untuk kegiatan pembangunan. Ya, dapat gazebo 1, 2, 3. Oh, gazebo ini ya? Gazebo 1, 2, 3 ini. Yang sini sudah rusak, sama kamar mandi. Ya, hanya itu. Sama jalan ini kita perbaiki gitu aja. Tapi ya masih ngenes, artinya waktu itu sempat rame Mas, banyak yang parkir di sini juga sudah rame. Kemudian kena COVID. Oh iya, masuk di COVID. Itu sudah kena COVID. 3 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun, kena COVID 2 tahun, ya wis akhirnya ya wis tambah kayak apa-apa. Waktu itu kita jualnya itu yang kita jual ya jambu sama jeruk. Belum jeruk ini belum, masih ini jeruk ini BKK. Jadi kebun jeruk ini. Oh, nambangan ya? Ini istilahnya jeruk nambangan ya? Bukan, jeruk sankis. Oh, sankis. Jeruk sankis. Ini BKK. Kemudian jambu kristal sama sayuran yang kita jual ke wisatawan. Ya mereka di sini bawa bontot sendiri, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri. Ya, cuma menikmati suasana gitu aja, nggak ada wahana sama sekali. Suasana apa saat itu yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Waktu itu ya view sawah, kemudian ya view hutan, ya view saja. Oh, ya. Ini Gumuk-Watu ini masih belum hijau sama sekali. Oh, begitu ya. Berarti gersang. Belum ada. Ya kalau kemarau sangat gersang, kalau penghujan rimbun. Rimbun itu apa ya? Banyak semak-semak berduri. Semak-semak ya. Tuh, jadi Gumuk-Watu ini yang paling berat kami mengusahakan untuk hijau. Sekarang kan sudah ada tumbuhannya. Dulu ini polos kayak rambut. Ya. Jangan-jangan itu diilhami oleh semangatnya Mas Agung ya. Ya itu Mas. Jadi kenapa namanya Digdaya itu karena kita korbannya sudah banyak Mas. Waktu, tenaga, biaya ya, sampai rambut. Rambut atas boleh jadi berkurang, tapi rambut ini memanjang ya. Mas Agung, dari perjalanan 2019 waktu bangun ini sampai sekarang karyawannya pernahkah ada pergantian? Nggak pernah. Kuat. Iya. Karena kan harus ini kan, karena merintis kan. Pernah. Pergantiannya ada beberapa alasan. Yang pertama jadi staf desa. Oh, staf desa. Jadi kami dulu kan berempat sama Pak Kasun Gawok. Ya. Sebelum dari Pak Kasun, BUMDes. Ya. Nah, kemudian setelah jadi Kasun harus berhenti di BUMDes. Ya kita tinggal 3. Tinggal 3. Ya untungnya tinggal 3. Kalau tinggal 2 bingung. Tinggal 3 ini pengurus intinya. Saya, terus Mas Andri sama Mas Bahrudin. Nah, tinggal 3 ini. Cuma untuk yang standby di sini, pengelola atau karyawan di sini itu pergantian. Artinya ada yang karena
masa urusan keluarga, artinya menikah, kemudian ada yang nggak betah juga ada yang dapat job lain gitu, bahkan ada yang balik lagi, job lain nggak enak balik lagi. Kalau orang bilang berarti ini sebagai batu lompatan gitu ya? Gajinya cilik mas. Iya. Ya gaji kecil saat itu ya. Untuk masuk pertama ke sini kira-kira harus bisa menerima 600 ribu Per bulannya. Cuma ada makan di sini, minum silakan ambil sendiri, bikin sendiri di warung itu. Itu fasilitas yang diberikan kepada karyawan, makan, minum. Makan, minum. Nah, Mas Agung, ini kalau kita berbicara BUMDes ini kan umumnya. Nggih. BUMDes ini hanya nama. Hanya nama itu terpampang di media sosial atau di webnya kementerian. Ternyata setelah didatangi tidak ada. Artinya ada image dari publik. Pemerintah desa itu tidak pernah serius membuat BUMDes. Nomor 2, ada image BUMDes ini sebagai tempat untuk cuci uang. Jadi korupsi dilakukan oleh pemerintah desa dengan pura-pura melakukan penyertaan modal. Mas Agung berkaitan dengan itu apa pendapatnya kira-kira? No comment. yang saya sayangkan itu ya BUMDesnya. Artinya gini, BUMDes itu tidak harus modal besar. Nggak harus ya? Nggak harus. Ini berarti berapa dulu? Kalau ini modal besar mas. Oh, kebetulan kita dikasih modal sekitar waktu itu awal karena yang kita kelola 3 hektar, 3,4 hektar dengan memikirkan katakanlah perbaikan akses, perbaikan sarana pengairan dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu pemerintah desa menggelontorkan dana 200 juta untuk awal tahun 2017. Nah, termasuk ini yang menjadi pikiran, Bukit Batu ini ditanduri apa sing iso urip gitu kan. Terus kemudian untuk modal awal pengelolaan ini dulu kosong mas, kosong sampai kebun situ kosong. Ya ini batu-batuan saja ya? Iya, tanah kosong. Tanah kosong. Ya, ini contohnya jambu ini ya, jambu air ini. Ini kita uji coba, awal itu kita uji coba jambu air, jambu kristal, jeruk sankis dan lain sebagainya, durian, kelengkeng, Jamaika, pokoknya macam-macam buah-buahan kita coba tanam di sini. Ternyata yang produktif hanya 1, jambu kristal saja. Sama jeruk sankis ini kan berikutnya. Nah, jeruk sankis ini berikutnya baru kita tanam. Nah, ternyata memang kalau misalnya modalnya kecil, itu simple sebenarnya mas BUMDes itu mas. Kita kasih modal 5 juta bisa jalan, kita kasih modal 50 juta bisa jalan, apalagi kita kasih modal 500 juta bingung kalau jalankan. Ya, terlalu besar gitu ya. Jadi sebenarnya 5 juta pun menurut saya cukup, tinggal usahanya apa. Ya. Gitu. Ya. Banyak sekali yang bisa dijalankan oleh BUMDes sebenarnya. Contoh misalnya, yang ini juga baru kami mulai saja, kita coba mulai untuk usaha yang tidak banyak modal. Kan hampir semua desa punya tanaman yang namanya turi, mas. Betul. Ya. Turi itu kalau diberdayakan, kita punya 500 batang saja, itu per bulan bisa 2 juta lebih. Masa mas? Iya. Dari apanya? Dari bunganya. Dijual kemana bunganya? Banyak ya, tengkulak. Pasar Tanjung tuh sak pickup pun. Pasar Tanjung Jember. Iya. Itu sebagai bahan untuk pecel. Oh, pelengkap sayur-sayurannya ya. Sayur pecel. Sayur pecel itu khas turi itu sayur khasnya ada pecel itu sayur khasnya ada 2. Turi sama yang baunya agak nyengat itu. Itu ada 2 itu. Turi ini yang bisa kita upayakan untuk ini. Turi ini manfaatnya banyak mas. Untuk pakan ternak juga bisa. Oh, pakan ternak bisa. Ya, jadi misalnya turinya sudah banyak ya, untuk pemangkasan itu dikasihkan ternak. Daun-daunnya ya. Daunnya. Terus bunganya untuk pecel tadi ya. Per bulan berapa mas? Bisa 2 juta lebih. 2 juta kalau lebih. 500 batang loh. Berarti
itu hanya modal bisa dipergunakan untuk beli bibit ya. Lek modale turi itu ya bisa 1 juta cukup, Mas. 1 juta cukup. Oh, lahannya gak nyewa loh, Mas. Iya, iya. Lahannya nyewa. Artinya kan bisa itu kan dititipkan ke warga atau ditaruh di mana. Maksudnya ya. begitu. Maksudnya Nanti begitu. warga juga bisa merawat. Dari situ nanti kemudian ada sesuatu yang bisa diberikan pada Ke warga yang betul. Apalagi kalau punya tanah terbengkalai, artinya tanah kritis. Turi itu bisa tumbuh di tanah kritis. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi ketahanan terhadap cuaca itu bagus. Malah kalau tanahnya kritis segini sudah berbunga, Mas. Pokoknya berbunga sih iya, itu. sudah berbunga. Pokoknya nanamnya pas musim hujan loh, Mas. Nah, itu banyak, ada beberapa yang sudah kita tanam dan ini lahan kritis. Sudah dijual, Mas? Belum. Masih itu bakul-bakul UMKM itu yang ngambil. Oh, yang ngambil. Nah, Kambing-kambing itu punya siapa, Mas? itu punya warga yang di sana. Punya warga. Yang dikelola kita yang di sini di kandang. Apa itu? Kambing. Oh, juga punya ternak ya? Sudah mulai ini. Kandangnya kan ada berapa ekor, Mas? Kemarin itu dikasih Pemdes ada program ketahanan pangan. Itu 40 ekor. Berarti program ketahanan pangan dikelola oleh BUMDes? Iya. Wah, keren. Berapa Berapa ekor, Mas? Gak keren, Mas. Kok bisa? Mati wedhusnya. Bab ketahanan pangan kalau itu dikelola BUMDes, maksud saya menjadi keren itu karena sadar diri Pemdes itu bahwasanya sesungguhnya ada masyarakat melalui BUMDes bisa ini kan. Ya asal BUMDesnya sabar, Mas. Artinya ngingu wedhus, katakanlah ngingu wedhus, Mas. Ngingu wedhus itu kalau nggak sabar ya bar, Mas. Faktor kematiannya karena apa? Kemarin itu gini, setelah kambing itu datang ke sini, kok makin lama makin kurus. Kemudian ada beberapa yang mulai mati. Kemudian kita panggilkan peternak yang sudah berpengalaman ke sini. Oh, ini kena cacing. Kemudian kita obat cacing, nggak mempan. Terus kita panggilkan dokter hewan, sembuh biaya biro kita panggilkan dokter hewan. Ya, oh ini salah makan. Waduh, di analisisnya lain. Kemudian terakhir ada pengunjung dari Probolinggo. Oh, jauh ya? Jauh, iya sudah dari mana, Malang kemarin ke sini. Mereka tahunya dari mana? Dari media sosial, Mas. Oh, berarti di media sosial pernah ada pemberitaan ini? Sering, Mas. Tiap hari kita posting. Wah, keren. Tiap hari kita posting. Di Facebook, dalam bentuk apa? Instagram, sama TikTok. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk video, konten-konten. Ternyata Mas Agung kontainer juga ya. Dari situlah Mas Agung mengenalkan Gumuk Watu. Karena memang secara geografis, Mas Agung, saya tadi waktu perjalanan ke sini itu kan melewati persawahan ya. Setelah itu melewati jembatannya sempit. Kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Nah, faktornya apa ini, Mas Agung? Bisa diceritakan? Kenapa kok bangun jembatan itu sempit? Nggak ada duit, Mas Agung? Banyak duitnya. Oh, duit banyak. Tenaga kerja ada. Nah, pertanyaannya kenapa jalannya kok sempit itu, jembatannya? Izinnya, Mas. Izin. Harus minta izin pada siapa, Mas Agung? Pada pengairan. Berarti kalau di Kementerian apa itu ya? PU ya? Kita dalam proses izin untuk pembangunan jembatan. Artinya proses izin itu berarti BUMDes atau Pemdes yang melakukan pengajuan? Pemdes ya? Pemdes. Dilakukan pengajuannya tertuju kepada ke Kementerian PU. Kementerian PU. Hanya urusan jembatan yang kalinya kecil itu. Betul. Mereka bikin kali nggak izin loh ke desa. Iya ya. Bikin kali nggak pernah izin, tapi desa mau bikin jembatan harus izin. Ini aneh kan ya? Wolak-waliknya zaman ini, Mas Agung. Padahal saya sepanjang jalan tadi juga ada jembatan-jembatan loh, Mas Agung. Iya. Yang di atas kali tadi itu. Betul. Apa prosesnya juga mereka seperti itu ya? Nggak tahu. Aneh. Ini berarti Kementerian PU perlu segera menjawab pengajuan yang dilakukan oleh Pemdes berkaitan dengan rencana akan dibangunnya jembatan. Iya. Sudah komplit untuk syarat-syarat perizinannya sudah komplit. Sudah kita upload juga. Oh, ada aplikasi ya? Ada aplikasinya.
Berarti nanti kalau misalkan ini sudah mendapatkan izin, rencananya Bangun jembatan. bagaimana, Mas? Bangun jembatan. Bangun jembatan. Kalau jalannya sudah kita perlebar. Jalan kan sudah perlebar. Tinggal jembatannya masuk ke sini alat berat masuk ke sini, kita gali kanan kiri di bukit ini. Nah, itu nanti bisa untuk jalan itu bisa rata. Sementara kan sawah. Berarti nanti lokasi parkir itu ada dekat-dekat sini, Mas, ya? Ini, di sini ini. Mobil masuk ke sini, jangan nggak perlu digonceng dari sana. Ya. Mas Agung, kalau ada orang jauh pergi ke sini melihat Gumuk Watu, berarti paket kunjungannya bisa apa saja selain ini, Mas Agung? Bisa pesan makan di sini. Ada makan. Ada. Kemarin ada sekitar 80 orang dari Puskesmas Wuluan. Pasuruan ya. Puskesmas Wuluan. Mana? Puskesmas Wuluan. Dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya. Iya. Kumpul di sini semuanya. Ada acara tasakuran. Itu pesan gulai kambing sama satenya. Menyediakan sini. Siap. Kambing guling pun siap. Weh, berarti sudah ada yang ahli. Sudah. Ya tetap kita pakai warga, Pak. Jadi pakai warga. Ya. BUMDes itu saling kan, ini ya. BUMDes itu kan gini. Prinsipnya BUMDes, dirikan usaha yang tidak menyaingi usaha warga. Kan gitu. Betul sekali. Kalau bisa memfasilitasi. Nah, Digdaya memfasilitasi. Ambil peran sebagai fasilitator ekonomi ya. Berarti kalau misalkan ada pesan kuliner, BUMDes akan menghubungi warganya untuk mempersiapkan makanan. Kalau penginapan sudah ada nggak, Mas Agung? Belum ada. Tapi ada. Tenda kita siapkan. Kita punya 10 tenda untuk 10 tenda. Orang suruh tidur di tenda. Iya. Itu kan seperti kemah seperti anak-anaknya zaman dulu, Mas Agung. Saya masih ingat itu kalau waktu sekolah itu kalau pramuka itu kan tidurnya di tenda sudah panas, pengap, semut. Tapi itu kan zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang kan tenda dum, Mas. Oh, beda ya? Iya, beda. Semut nggak bisa masuk. Kenikmatan apa yang bisa dirasakan saat orang bermalam di tenda-tenda itu? Bermalam di sini bisa menikmati malam, taburan bintang, sunset, sunrise. Ya? Sunset oke, sunrise oke. Kalau sunrise-nya? Sunrise-nya sebelah lewat mana? Harus naik ya? Enggak perlu, di sini, di bukit sini. Oh. Tapi bulan-bulan tertentu. Di bulan tertentu. Ya, oh ya, ini ya, melihat posisi mataharinya ya. Pokoknya musim hujan, Desember sampai katakanlah Mei, ya, atau April ya. Desember sampai April, itu sunrise masih bisa terlihat dari karena matahari tidak langsung ya. Gitu. Tidak langsung berada di ufuk timurnya ya, bergeser. Kalau sunrise? Sunset tiap hari. Oh iya, sana lebih anu kan? Iya. Nggak ada posisi, nggak ada halangan. Ada tidak yang sudah memanfaatkan penginapan dengan cara tenda tadi, Mas Agung? Mulai tahun 2018. 2018. Ada yang menginap di sini. Mulai tahun 2018. Bukan orang bertapa itu ya. Bukan. Kalau melihat mahasiswa, melihat cerita dengan awalnya ini angker kan hanya orang-orang yang ini kan yang mau bertapa dulu kan. Di sini, ceritanya dulu ada yang bertapa di sini. Ceritanya dulu waktu mungkin sebelum penjajahan ya, atau zaman penjajahan Belanda mungkin ya, atau bahkan lebih jauh lagi mungkin di zaman Majapahit. Saya nggak ngerti waktu timingnya seperti apa, tapi ada yang tinggal di sini dulu. Namanya Mbah Lancur. Mbah Lancur. Itu dulu begitu. Jarene wong-wong. Jarene orang tahu betul. Alkisah ya. Ya, sehingga nama Mbah Lancur itu kita jadikan nama Pok Darwis. Oh. Kelompok sadar wisata. Pok Darwis apa namanya? Selo Lancur. Selo Lancur. Pok Darwis Selo Lancur. Jadi selain BUMDes yang ada di sini itu Pok Darwis Selo Lancur. Terus keterkaitan Pok Darwis tadi sebagai kelompok sadar wisata dengan objek wisata yang dibuat oleh BUMDes, ada nggak hubungan mereka? Sangat erat, sangat erat. Walaupun Pok Darwis Selo Lancur itu belum aktif, maksudnya belum punya ide, belum punya kreativitas dan lain sebagainya. Kita tetap mengasihkan,
memberikan ya. Nah, memberikan edukasi tentang bagaimana pengelolaan wisata, bagaimana pengelolaan lingkungan. Karena di sini basisnya adalah wisata edukasi, kita tetap harus kita berikan ilmu-ilmu yang katakanlah ya belajar bareng lah Mas, bagaimana melalui wisata, bagaimana menjadikan lahan kritis menjadi lahan yang produktif. Ya, walaupun produktivitasnya ini tanaman yang kayaknya nggak ada manfaatnya, tapi kalau ini dimanfaatkan, ini pakan ternak terbaik. Namanya apa ini? Indigo vera sama Gliricidia. Itu makanan terbaik untuk pakanan ternak terbaik. Untuk kambing etawa. Kambing etawa. Oh, ini susu ya? Ya, kambing susu. Berarti dia memicu produktivitas susu. Protein tinggi. Proteinnya tinggi, karena proteinnya tinggi. Kira-kira selama perjalanan BUMDes Digdaya sampai dengan sekarang, pernah berapa kali dan berapa besarannya melakukan sumbangan terhadap pendapatan asli desa? Untuk PAD yang dari Gemuk Watu Mas ya? Gemuk Watu? Ya, kalau yang dari pasar kan sudah berjalan puluhan tahun. Oh gitu ya? Oh ya, sudah dari dulu. Ya, pasar desa itu mulai dari zaman tahun kemerdekaan. Sudah mulai ada pasar di situ. Nah, kemudian Gemuk Watu ini kan kita murni dari 3 orang tadi itu yang mengelola awal kan. Kita memang murni ngelola, mau merintis dari awal sampai berkembang seperti ini. Nah, tahun 2023 kemarin kita cash sekitar 15 juta. Cashnya 2023 cashnya 15 juta. Berarti ada yang non cash. Ada yang non cash berupa fasilitas. Ya, jadi kita ngomong sama Pak Kades, ini ada uang tapi kami butuh. Nah, kalau kami kasihkan ke desa uang dalam bentuk tunai, maka kita nggak bisa bangun. Nah, kita kan hanya dikasih kolam ini toh Mas. Kolam tanpa ini, pelengsengan ini kita bangun sendiri. Oh, ya. Dana yang kita gunakan untuk bangun pelengsengan, kemudian paving dan lain sebagainya, itu ada sekitar 50 juta. Gazebo, penambahan gazebo ini dan fasilitas. Inilah yang disebut non tunainya tadi. Iya, betul. Berupa infrastruktur. Penunjang cerdas yang wisata. Dari mana kecerdasan itu? Ya, rundingan bareng itu Mas, sama konco-konco. Urusan rundingan dia bisa mencerdaskan. Iya. Nggak takut kemudian ditiru pikiran-pikirannya Mas. Kita lost kan. Lost doll gitu ya. Kalau pengen belajar ke sini monggo. Semuanya sudah. Jadi kan berbicara belajar, di depan tadi sana ada banner besar PKBM. Iya, betul, nggih. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu milik siapa dan apa hubungannya dengan BUMDes? Nah, jadi kita kerjasama dengan Rumah Pintar Jember yang ada di Silo sana. Rumah Pintar ya? Ya, itu sering ke sini orangnya, kemudian tertarik untuk buka kelas di sini. Nah, tahun ajaran baru ini baru kita akan mulai. Jadi kita belum ada kegiatan belajar untuk yang PKBM itu belum ada. Cuma kita sudah mulai mencari sopo sing gelem. Nanti model belajarnya ya diskusi. Diskusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki, ya minimal memperbaiki pola pikir lah. Ben tambah rada pinter didik. PKBM itu berarti nanti akan berijazah seperti kejar paket itu ya? Setara. Ijazahnya setara ya? SMP, SMA. Kira-kira kalau untuk warga sini masih dibutuhkan enggak Mas? Ada. Ada ya? Ada yang butuh. Ya, ada yang butuh. Termasuk ada yang karyawan sini, katakanlah karyawan sini, itu butuh. Nanti salah satunya ya karyawan sini ini yang. Wah, keren. Itu di tahun ini ya? Peserta belajarnya. Tahun ini akan mulai ya? Insya Allah tahun ajaran baru. Itu kalau dimulai Mas Agung, maka akan berkorelasi dengan program Kementerian Desa, kemudian program Kementerian Desa itu bekerja sama dengan beberapa kementerian kalau nggak salah, berkaitan dengan desa literasi. Betul. Desa literasi. Memang didorong masuk menggunakan BUMDes. Nah, Mas Agung, saya merokok ini. Konon kabarnya saya mendengar Mas Agung tidak merokok. Kenapa Mas Agung? Bukankah Wuluhan, Jember ini dikenal sebagai kota tembakau? Betul. Lambangnya saja sudah tembakau Mas Agung.
Kenapa Mas Agung? Ada hal yang filosofi. Nggak ada sebenarnya Mas. Cuma kok kayaknya lebih lega gitu. Berarti rokok dapat menyesakkan. Ya enggak. Saya punya teman. Dia punya asma. Kalau ada kucing lewat gitu, dia langsung gitu. Oh. Kemudian merokok sembuh. Oh begitu ya. Jadi tidak harus identik merokok itu dengan membahayakan gitu enggak. Cuma saya memilih tidak merokok. Apapun alasannya itu keyakinan Mas Agung. Kira-kira Mas Agung berarti sudah 8 tahun keberadaan BUMDes Digdaya. Masa kepengurusannya sampai kapan Mas Agung? Waduh, kayaknya ini belum kami masih merasa dibutuhkan. Gitu. Ada guyonan pengurus BUMDes itu adalah keluarga kepala desa. Mas Agung ada hubungannya dengan Pak Kades? Musuh. Ini yang hebat dua-duanya ini berarti. Sesama musuh masih bisa bertemu dengan slogan pokoknya Dengko. Bisa diceritakan Mas Agung. Ini hal yang penting sebab karena apa? Jarang musuh itu mau bertemu, apalagi kemudian bekerja bersama-sama. Saya itu gini Mas. Dulu saya ngajar. Saya guru. 11 tahun saya ngajar, kemudian berhenti. Lah selama saya ngajar itu kan Pak Mes sudah jabat. Kan 3 periode Pak Kades ini. 3 periode. Saya belum pernah memilih Pak Kades. Mulai dari pertama sampai ya enggak, terakhir saya milih. Terakhir milih. Ya, periode pertama, periode kedua ini saya enggak milih Pak Kades. Ya, karena saya enggak kenal mungkin ya, enggak kenal. Ya enggak kenal kenapa saya dukung begitu ya. Berarti saat itu Mas Agung punya dukungan yang pada yang lain gitu ya. Iya, saya juga katakanlah yang lain-lain itu ya hanya kenal wong kae itu aja, enggak pernah komunikasi gitu. Karena saya memang fokus dari dulu di pendidikan gitu. Kemudian setelah saya di BUMDes ya saya punya kewajiban untuk mendukung kader saya kan gitu. Nah, sehingga saya memilih. Gitu. Dan ternyata setelah saya di BUMDes ini teman-teman yang 2 orang tadi itu dan 1 kepala unit usaha gemuk watu itu ternyata orangnya Pak Kades ya, mau tidak mau saya katut kan itu. Masa aku kontra kan nggak bisa. Juga secara pemikiran kita juga nggak pernah kontra dengan Pak Kades. Jadi alhamdulillah bisa sinergi. Kalau masih dibutuhkan berarti bisa jadi mati urip Digdaya di BUMDes. Iya, betul. Jadi harapan kami ya, kami sudah rundingan. Umpama rek, seumben awake dhewe moro-moro harus berhenti. Dengan alasan apapun. Itu bagaimana? Nah, teman-teman sudah sepakat kalau memang harus berhenti, maka jangan langsung berhenti, Mas. Harus ada kaderisasi. Artinya kita membangun wisata ini kan wisata yang unik. Betul. Nah, jadi unik kita ini wisata edukasi. Ruhnya di sini itu, spiritnya itu wisata edukasi. Jangan sampai spirit edukasi ini kemudian mati. Nah, gitu loh. Itu yang mau kita pertahankan. Kemudian spirit pemberdayaan juga harus tetap dipertahankan. Gitu. Karena banyak BUMDes yang kolab itu setelah ganti kades, setelah ganti pengurus kan gitu. Kena badai politik. Itu ya. Dan saat itulah kemudian BUMDes Raib bilang entah kemana begitu ya. Karena eman banget kita sudah membangun sedemikian rupa, berjuang sekitar 7 tahun tanpa gaji. Nah, kemudian tanpa pendapatan lah katakan. Iya pendapatan ada, cuma kan sedikit banget. Kemudian harus berhenti dan harus musnah karya-karya yang sudah dikembangkan oleh desa kan gitu. Nah, itu yang kita jaga, yang kita khawatirkan terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena tadi itu kita harus kaderisasi. Ya, minimal setengah tahun lah kita kaderisasi. Jangan moro-moro. Sampean kudu ngalih. Gak iso aku kudu ngader sih. Nah, gitu. Siapkan kadermu. Kita kader bersama. Apa yang bisa disampaikan atau yang bisa dipersiapkan untuk para kader? Konsep kami, kadernya itu harus orang yang dipilih oleh Pemdes baru atau Kades baru ya. Silakan kita belajar bareng, nanti
kita tidak harus ilmu diserap semua, tapi ilmu yang sudah ada ini dikembangkan kan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau yang sudah kita jalin kerjasama dengan sekolah-sekolahan itu kan sudah banyak, Mas. Itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga wisata edukasi kita itu terus berkembang. Mas Agung, bukankah tentang BUMDes itu hal-hal yang internal itu sudah diatur dalam ADART, termasuk tentang masa jabatan? Nggih, betul, betul. Nah, tapi dalam perjalanannya masa jabatan pengurus BUMDes ini selalu tidak berakhir sesuai dengan periodisasinya. Dia diganti seenaknya 2 tahun, setahun. Nah, apa kemudian manfaatnya ADART kalau hanya sebatas sebagai pelengkap administrasi saja? Padahal ini kan undang-undangnya. Betul, undang-undang yang mengatur internal dan pemerintah desa kan. Betul. Bagaimana Mas Agung? Nah, karena itu kami kemarin pas pembaruan ADART, jadi dulu awalnya ADART itu dibuatkan oleh Pemdes. Ya kita terima sudah, kita nggak punya waktu untuk, ya. Kita nggak punya waktu untuk mikir itu kan, pengusaha nggak jelas kan gitu. Ya, kemudian kemarin diminta untuk pembaruan ADART, nah itu benar-benar kita diskusikan dengan Pemdes, dengan teman-teman BUMDes, termasuk kita konsultasikan dengan pendamping. Berarti Pemdes, BUMDes, pendamping kumpul? Iya. Membahas draft ADART itu. Kemudian baru kita musdeskan. Di musdes pun kita masih ada beberapa yang bertanya, yang pro, yang kontra kan gitu. Nah, sampai setelah musdes itu baru kita tetapkan ADART itu. Berarti melalui proses perdebatan kan itu Mas? Betul, nggih. Kenapa Mas Agung memilih jalur itu, padahal bisa saja kan hanya copas begitu? Spiritnya di situ, Mas. Oh, spiritnya memang di situ. Ruhnya di situ. Jadi ruhnya pergerakan BUMDes ya di ADART itu. Kalau itu nggak mateng ya berarti BUMDesnya nggak mateng kan? Gitu. Iya. Gitu. Lahir prematur, dipaksakan. Iya, dipaksakan untuk lahir. Gak kur prematur Mas, cacat Mas. Kan gitu. Iya. Terus prematur cacat. Cacatnya parah, organ dalam ini. Betul, organ dalam ya. Nah, ini menjadi pelajaran penting yang bisa tim persepsi dapatkan dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung. Dan tentu saja semoga apa yang disampaikan Mas Agung ini bisa dinikmati. Nggih, amin. Karena proses menikmati materi pembicaraan Mas Agung itu juga mungkin cara menikmatinya berbeda Mas Agung. Ada yang mencibir. Nggih. Wah, sok demokratis. Kenapa tidak harus copas saja? Gitu ya. Itu mungkin versi BUMDes yang lain. Versi Pemdes yang lain, waduh, ini cari masalah ini kan begitu. Seolah-olah Pemdes ini nggak punya pekerjaan gitu ya, sehingga harus membahas ini begitu ya. Itu kan cara menikmati publik ya. Nah, tapi pola-pola pendewasaan bisa tersampaikan dari yang sampaikan Mas Agung. Mas Agung, ini ada 3 unit. Mas Agung, bagaimana kemudian Mas Agung yang direktur kan ya? Bagaimana kemudian memanajemen nih unit ini yang ada di Gemuk Watu, kemudian unit sampah, kemudian unit pasar. Kita bagi tugas. Jadi pengurusnya ada 3. Kebetulan juga unitnya ada 3. Saya di bank sampah, di tempat pengelolaan sampah. Oh, jenengan? Ya, fokus jadi, di sana? Bukan fokus, tapi koordinasinya dengan saya langsung. Oh, koordinasi. Kemudian Mas Andri itu Mas Andri Pak Camat? Bukan. Bukan. Andri pengurus BUMDes. Iya. Nama sama ya. Ya, sama. Jabatan berbeda. Gayaan sing camat. Ya, Mas Andri pengurus BUMDes ini bertanggung jawab untuk mikir pasar. Kemudian Mas Barudin itu bertanggung jawab mikir Gemuk Watu. Jadi ada 3 ini kita kasih ini. Jadi misalnya ada orang mau camping, Barudin ya, yang nekel.
gitu ya. PIC-nya. Promosi, PIC-nya, promosi dan lain sebagainya itu Mas Baru. Bahkan media sosialnya TikTok sama Instagram itu yang megang Mas Barudin. Itu TikTok pribadi. TikTok Gemuk Watu. Gemuk Watu. Ya. Nah, kemudian untuk urusan misalnya ada yang sakit dan lain sebagainya di pasar, ya pengurusnya ada yang sakit, ada yang misalnya ada lawang amblek dan lain sebagainya, itu Mas Andri ya. Terus ada misalnya ada kunjungan ke TPST, ya saya yang nekel. Itu sampah-sampah yang dikelola oleh TPST. unit TPST. Itu sampah-sampah apa, Mas? Pasar yang banyak. Sampah pasar. Sampah pasar. Berarti dari sampah yang dari unit pasar dibawa ke TPST. Berarti ada transportasinya ya? Iya, ada. Kita punya 2 tosa. 2 tosa. 2 roda 3. Itu berhari berapa kubik, Mas, yang dibawa dari pasar ke? Sekitar hampir 1 ton. Lalu didaur ulang atau diapakan? Diperlakukan seperti apa sampah? Yang organik diolah menjadi pakan maggot. Pakan? Maggot. Maggot. Ya, jadi berarti ada maggot juga ya? Maggot di sana. Sudah berjalan, Mas? Sudah berjalan. Alhamdulillah sudah sekitar 5 bulanan berjalan dan sudah menghasilkan cuan. Ya, Besar, Mas. masih kecil. Tapi masih untuk kecil. operasional cukup. Nah, alhamdulillah cukup. Untuk operasional ini khususnya maggot ya. Jadi maggot untuk nutupi operasionalnya sudah cukup. Gitu. Tinggal unit-unit yang lain, misalnya ada di situ ada juga kolam pemancingan, ada warung. Itu yang masih kita pikirkan. Kolam pemancingan ini punya unitnya siapa ini? Unitnya TPST. Oh, TPST ya. Oke. Berarti TPST itu ada pengelolaan sampah, Nggih. ada maggot, ada pemancingan. Pemancingan, ada warung warung. di tempat sampah. Warung di tempat sampah. Wah, ini gimana, Mas? Orang selama ini banyak menghindari makan-makan di tempat sampah begitu karena asumsinya kan ini ada virus macam-macam. Tapi kok justru membuat warung di tempat sampah, Mas? Ini kan anarkis ini, Mas. Jadi kita bikin warung di situ sebagai indikator kebersihan. Oh, begitu ya. Menjawab image publik, sampah identik dengan kotor, dengan cara mendirikan warung. Iya. Mau nggak mau kudu resik kan gitu, Mas. Jadi sampai sampah itu kok amburadul pengelolaannya, warungnya nggak payu kan emang. Jadi ini sebenarnya untuk memaksa juga supaya sampah ini terkelola. Gitu. Yang organik jadi maggot. Yang non organik. Nah, ini yang ada 2. Ada yang bisa dijual, ya. Kemudian ada yang harus dimusnahkan di situ. Bakar. Ya, modelnya pembakaran. Sementara masih seperti itu. Kita masih mencari formula-formula supaya tidak membakar, karena juga kami sadar bahwa membakar sampah yang terutama plastik itu juga menimbulkan dampak lingkungan yang lebih buruk. Betul. Karbon dibanding dipendam kan gitu. Iya. Tapi kalau dipendam ya lahannya sapa sing gitu. Jadi kita masih cari formula-formula untuk residunya ini ya. Residunya ya. Residu sampah. Karena berbahaya juga kan itu residu bagi kesehatan manusia kan ya. Ya, terutama untuk tumpukan sampah menjadi gunung, nanti gas metan dan lain sebagainya bisa meledos seperti di Bogor dulu itu. Oh iya. Ingat saya ya. Gas metannya bisa meletus, meledak. Nah, Mas, tentu saja ini lama-lama menjadi meraksasa kan ini. Nggih. Kenapa Mas Agung kemudian dan kawan-kawan mau membesarkan ini BUMDes ini? Toh BUMDes ini kan bukan duitnya Mas Agung. Bukan. Juga bukan duitnya teman-teman pengurus kan. Iya kan? Bukan. Ini kan awalnya kan duit publik yang ditransfer dari negara kepada pemerintah desa. Kenapa Mas Agung tidak membangun kekayaan pribadi? Karena saya nggak punya kekayaan. Jadi gini, Mas. Kontainer tadi itu, Mas. Kita kalau nggak di sini nggak punya konten, Mas. Kan gitu. Ya. Jadi konten kita ya kita untuk promosi wisata sebenarnya tujuannya itu. Kalau misalnya urusan cuan, duit dari konten ya nanti urusan nomor 2. Yang penting Gemuk Watu terkenal. Itu dulu. Kemudian Gemuk Watu terkenal atau Mas Agung yang terkenal?
sebenarnya saya nggak pakai butuh terkenal karena sudah terkenal. Ya. Top markot top. Jadi gini Mas, otomatis sebenarnya. Otomatis ya. Ketika kita membangun sesuatu, kita kan harus belajar. Kita membangun sesuatu, kita dituntut untuk pinter. Ya, otomatis kita pinter nanti Mas. Jadi nggak perlu kita dapat apa. Gitu. Saya yakin dapat ilmu satu, dapat pengalaman, dapat saudara. Akhirnya nanti dapat uang. Gak usah mikir sudah itu. Termasuk kita ini. Iya. Saya kenal dengan jenengan ini berarti kan dapat banyak hari ini, Iya, Mas. Sebenarnya itu. Apalagi kalau konten kita itu dinikmati oleh orang lain, kemudian orang lain terinspirasi dengan konten kita. Itu suatu yang sangat membanggakan. Saya pernah konten tentang turi tadi itu, Mas. Turi ya? Iya, turi itu. Ya, hanya sedikit viewernya 5.000 berapa gitu. Wih, 5.000. Iya. Itu kemarin ketemu sama penikmatnya di sini. Penikmat turi. Dosen UIJ. Penikmat konten saya. Oh, penikmat Iya. konten. Mas, aku terinspirasi karo konten sampean. Saya aku nandur 300, Mas. Wih, keren. Dari 300 itu dapat 1 juta lebih, Mas. Tiap bulan. Ternyata dampaknya besar juga ya media Alhamdulillah. sosial. Jadi di Desa Nogosari itu ada salah satu dosen UIJ yang nanam turi juga dari konten saya itu. Ya itu seneng Mas. Aku juga dikai turi ini gak digoreng ini gak dikai duit itu kok konten ini deh. Tapi ya alhamdulillah ilmu juga bermanfaat gitu. Akhirnya kita juga semangat konten lagi. Mas Agung, di penghujung perbincangan kita dengan Mas Agung, saya kepingin mendapatkan apa tausiah. Aduh lah. Tausiah, Mas. Iya. Jadi kadarnya sudah bukan gremeng, bukan ngomel, tapi ini sudah darurat sudah sehingga harus ada tausiah. Iya. Wabil khusus untuk pemerintah desa yang sejak dahulu kala sampai sekarang membuat BUMDes tapi tidak berhasil. Karena apa? Karena hari ini saya bertemu dengan orang yang sabar tadi, punya tekad, punya waktu, dan ada supporting total dari pemerintah desa. Sehingga ada gemuk waktu, ada tempat pembuangan sampah, ada pasar desa. Iya, iya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sehingga di penghujung acara ini ngobrolan kita, saya minta tausiahnya. Silakan Mas Agung. Oke. Ya, yang pertama harus kompak secara internal dulu. Jadi internalnya itu ya pengurusnya itu harus saling support. Ya. Entah dengan apapun caranya, pengurus itu harus saling support untuk bagaimana mewujudkan cita-cita yang sudah dimimpikan bareng. Kemudian harus punya cita-cita dulu. Cita-cita ya. Katanya jadi opo. Karena semuanya berangkat dari cita-cita. Katanya membangun apa. Kemudian yang dibangun harus unik. Gitu. Unik. Kalau unik itu sudah pasti tidak akan bersinggungan dengan masyarakat, dengan usaha masyarakat. Kalau unik, nggak ada ya. Saat Duku-Dempok Sembangun Wisata ya hanya BUMDes kan gitu. Kemudian yang kedua harus klop sama Pemdes. Ya. Klop itu maknanya nurut atau bagaimana Mas Agung? Tinggal lihat iramanya. Kalau misalnya Pemdesnya agak kaku gitu ya nurut dulu lah. Gitu. Kalau Pemdesnya itu masih bisa diajak rundingan ya dirunding bareng gitu. Kalau Pemdes, wis karemu nyaki duitnya, alhamdulillah kan gitu. Itu. Jadi tapi tetap laporan kemudian komunikasi itu harus terus jalan. Walaupun usahanya minus. Kami sudah pernah merasakan minus. Pernah ya? Pernah. Sampai berapa Mas Agung? Sekitar 49 juta. Wih, ngeri Mas. Terus kemudian menutupi minusnya itu dengan cara apa? Ya dengan utang. Utang ke Pak Kades. Pak Kades bisa diutangi ya? Iya. Utang kemarin kan kita ngelola sawah. Nah, sawah itu modalnya dari utang. Nah, itu yang jadi minus itu nggak bisa nyari utang. Gitu. Akhirnya kita minus sampai segitu itu total dari sini. Nah, kemudian tetap kita harus laporkan ke Pak Kades dan harus terbuka. Kemudian sering juga ngomong sama BPD. Nah, itu yang nanti akan terus bisa jalan. Yang penting lagi
tahu potensi desa. Tahu potensi desa. Dan bagaimana cara mengembangkannya. Kompak, punya cita-cita, Nggih. kemudian tahu potensi desa, Komunikasi lalu kemudian apa Mas Agung? Komunikasi. dengan pihak-pihak terkait. Ini kunci ya. Kuncinya itu. Terima kasih Mas Agung Nggih. sudah bisa kami temui Nggih. dan Mas Agung sudah menceritakan tentang segala sesuatu yang dikelola oleh BUMDes. Nggih, nggih. Semoga kawan-kawan BUMDes yang di tempat lain bisa terinspirasi. Amin, amin, amin. Lalu kemudian kontainernya jangan lupa Mas Agung. Kontainernya Mas Agung ini ada di TikTok, Ada di Instagram, TikTok, Instagram, YouTube, kemudian YouTube, YouTube, Facebook Facebook ada. dengan judul akun apa Mas? Kalau Facebook pokoknya Duku Dempok, halaman. Pokoknya Dukuh Dempok. Oke Duku Dempok. Kalau YouTube itu Duku Dempok Desaku. Instagram sama TikTok Gumuk Watu. Tidak ada yang pribadi ya, semuanya Tidak ada. publik Tidak ada. ya. Semuanya publik. Terima kasih Mas Agung, kita bisa berbincang-bincang. Suatu saat kami akan kembali lagi untuk mendiskusikan banyak hal. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.